Sebentar, agak repot agak repot. Oke. Jadi salah satu subjek hukum internasional adalah individu dan negara tentu saja. Kalau waktu lalu kan kita sempat membahas tentang subjek HI. Salah satu subjek HI adalah negara. Negara dalam hukum internasional adalah bisa dikatakan sebagai subjek hukum yang utama. Kalau pada masa-masa zaman awal hukum internasional itu, bahkan negara itu dikenal sebagai satu-satunya dan subjek hukum internasional pertama dan satu-satunya. Tapi seiring berkembangnya waktu, subjek hukum internasional itu ada perubahan, ada perkembangan, ya kan? Jadi sebelumnya subjek hukum internasional itu hanya membahas tentang negara aja, tetapi kesini itu ada tambahan-tambahan seperti organisasi internasional atau tahta suci atau palang merah internasional dan sebagainya, dan salah satunya adalah individu. Jadi individu ini sudah dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional. Sebenarnya masuknya individu itu dalam sebagai subjek hukum internasional itu belum terlalu lama ya. Kalau mau dibilang mungkin di sekitaran abad 19-20 lah, individu itu mulai dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional. Misalnya kalian tahu perjanjian Versailles? Ada yang tahu tentang perjanjian Versailles? Yang Perancis itu benar? Perjanjian Versailles di Perancis itu kita lupa. Tahun di Perancis, Versailles 1919. Itu adalah perjanjian yang menandakan berakhirnya Perang Dunia keberapa? Tahun 1919, Perang Dunia Pertama, yaitu di perjanjian Versailles ini ya Treaty Versailles itu tahun 1919 ini, garis besarnya itu bicara tentang perjanjian damai gitu setelah Perang Dunia Pertama. Dan salah satu yang menarik di sini adalah dalam perjanjian ini bahwa individu itu mulai diakui di dalam hukum internasional. Karena dalam perjanjian ini disebutkan bahwa individu atau perorangan itu dapat mengajukan perkara di Mahkamah Internasional. Gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya bisa dilihat bahwa individu itu sudah bisa dikatakan sebagai subjek dalam hukum internasional. Kemudian juga bahwa penjahat perang itu diadili gitu. Ada kan kalau ada Mahkamah Internasional, ada ICJ atau ICC misalnya, International Court of Justice, ada International Criminal Court, yang mana penjahat individu itu bisa diadili dalam dalam persidangan, dalam mahkamah internasional gitu. Kalau misalnya mungkin ini sebagai pengetahuan sedikit ya, ini biasanya nanti juga akan diajarkan juga di mata-mata kuliah lain ya, mungkin di humanitar ada, di hukum dan HAM juga ada.
yang bisa diadili di ICC itu, di International Criminal Court itu adalah empat, ada 4 bidang ya. Jadi kalau Anda lakukan bisa diadili di sana. Itu pertama genosida, kedua penjahat perang, ketiga kejahatan terhadap kemanusiaan, dan keempat kejahatan agresi. Jadi ada empat kejahatan yang bisa diadili di sana. Jadi ada genosida, ada genosida itu apa kira-kira? Genosida. Mungkin bisa search di Google. Itu intinya sih pembantaian suatu ras tertentu, suku tertentu, atau bisa jadi penjahat perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, itu individu itu bisa diadili di dalam ICC ini. Oke. Kemudian juga berkembang juga Universal Declaration of Human Rights, atau yang kita tahu dengan deklarasi internasional, deklarasi umum tentang human right, tentang hak asasi manusia. Yang mana sebenarnya dalam perkembangan zaman ya, kalau pada zaman dahulu itu pribadi individu itu sering tidak dijamin kehormatannya, tetapi dalam perkembangan zaman individu itu semakin diperkuat hak-hak dan kewajibannya, gitu. Yang itu juga ada di dalam kebangsaan atau nasionalitas, ya kan. Makanya di kalau misalnya Anda baca, ini dapat baca tuh yang kita share ini tuh, itu bicara tentang hubungan hukum yang terus-menerus antara negara dengan warga negara. Jadi warga negara dan negara itu saling memiliki hubungan itu dalam dalam konteks ini nasionalitas itu tadi. Kalau pada zaman dulu mungkin sebenarnya agak perlindungan hak-hak individu agak kurang ya. Kalau Anda belajar sejarah, kalau zaman dulu kan masih ada perbudakan gitu, atau masih ada katakanlah diskriminasi terhadap ras tertentu, agama tertentu, suku tertentu, atau diskriminasi terhadap gender misalnya. Ini kan bulan lalu juga kan baru ini kan orang rayakan Hari Kartini, ya toh. Nah, itu kan salah satu pahlawan ya, Kartini itu yang memperjuangkan tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Ini di sini banyak mahasiswi. Kita lihat ini mahasiswi itu kalian bisa sekolah sekarang, itu salah satunya adalah perjuangan dari ini R.A. Kartini itu gitu, yang mana memperjuangkan kesetaraan hak terhadap perempuan gitu. Jadi dalam perkembangannya hak-hak individu itu sudah lebih baik ya, walaupun kita lihat ya masih ada kekurangan juga ya, tetap ini jangka panjang ya untuk tetap perjuangan jangka panjang ya untuk kesetaraan, untuk semua orang itu bisa menjamin hak-hak setiap orang sama gitu. Ini isu-isu rasis juga itu tetap perjalanan panjang ya. Bahkan Amerika aja kemarin kan berapa bulan lalu itu ada kasusnya George Floyd misalnya gitu. Jadi ada perkembangan, tetapi memang untuk mencapai utopia gitu, untuk mencapai sesuatu yang
dicita-citakan itu untuk dalam hal kesetaraan hak individu dan dan rasisme itu masih jadi PR lah. Makanya tolong ya mahasiswa di sini, kalau mungkin ada yang dengar kelas ini, orang sama-sama saling menghormati dan menghargai antar sesama gitu, antar sesama manusia. Toh, apalagi orang satu negara, satu bangsa, kita saling hargai lah agama kita masing-masing, agama sesama, atau menghargai suku gitu. Saya sakit hati sekali gitu kalau melihat itu ada yang masih kurang itu bisa bertoleransi dengan orang lain, ya kan? Kalau Anda mau dihargai, hargailah orang lain, ya kan? Waktu kan kita pernah singgung juga. Oh itu. Jadi intinya untuk kebangsaan ya, untuk hak-hak individu sebenarnya udah lebih maju ya. Tetap memang kita struggle di situ ya, umat manusia itu tetap berusaha untuk menghilangkan diskriminasi walaupun itu masih ada. Dan tapi sekarang individu katanya telah mendapat jaminan akan kehormatannya gitu. Antara lain misalnya menghargai hak-hak dan kebebasan manusia gitu. Pentingnya nasionalitas kebangsaan, atau mungkin di sini orang bilang warga negara aja ya, kewarganegaraan. Kalau misalnya ada yang kontrak kita di HTN, mungkin di HTN kita kasih contoh ceritanya Mehran Karimi Naseri. Ada yang pernah nonton filmnya siapa itu? Tom Hanks. Filmnya Tom Hanks judulnya The Terminal. Ada yang pernah nonton? Enggak? Kurang tontonan. Enggak benar. Itu film apa itu? Filmnya Tom Hanks. Itu film tahun 2004. Dia terinspirasi dari cerita kisah nyata ya. Kita just share screen ini dapat lihat tuh. Daripada ndak ada kita pemuka, mungkin kita share screen lah ya. Nah, kan kita cerita tentang ini. Di HTN kan untuk kewarganegaraan kita cerita tentang ini. Mehran ini. Dimana dia tinggal di bandara. Dia tinggal di bandara di Perancis itu dari tahun 1988 sampai 2006. Karena masalah dia ini secara garis besar ya, dia ndak ada kewarganegaraan sampai dia ndak bisa keluar dari bandara dan dia ndak bisa pergi ke negara lain. Kasihan hidupnya ini. Jadi selama berapa ya? Selama kira-kira 18 tahun orang ini tinggal di bandara, dan DP cerita itu populerkan di dalam film gitu, diangkat di film itu The Terminal itu tahun 2004. Itu bagus sih filmnya, saya udah nonton. Atau mungkin kau ini pernah nonton apa Joy yang baru-baru, Queen's Gambit lah. Kalau Queen's Gambit pernah nonton tuh atau enggak? Akhir-akhir ini soalnya rame catur kan, karena ada Dewa Kipas dan Levi, jadi rame catur akhir-akhir ini. Ada yang pernah nonton Queen's Gambit misalnya, waktu kita nonton Queen's Gambit, saya jadi ingat ada tentang ada satu juara dunia catur. Ini sebenarnya kalau waktu saya nonton Queen's Gambit itu saya langsung tahu ya, bukan langsung tahu, berpendapat bahwa film ini bright side-nya cerita cerita fiksi yang baik itu
Bobby Fischer. Ada yang tahu Bobby Fischer? Search. Main catur bener. Tahu ya, kalau orang tahu main catur pasti kenal ini Bobby Fischer. Dia ini Dari juara dunia catur dari Amerika. Karena Amerika kan tidak pernah ada juara dunia catur. Dia orang pertama yang juara dunia catur di Amerika, dan sampai sekarang kayaknya belum ada yang juara catur lagi selain dia. Ada bener. Oh ada. Nakamura tuh Kang. Pernah atau Rekor kalahkan Nakamura bener. Nakamura pernah ya? Kan si Bobby itu kan juara catur paling termuda di Amerika kalau nggak salah, itu Iya, umurnya iya. 8 tahun. Nakamura itu 14 tahun. Hmm. Tapi Nakamura pernah world champion nggak? Kalau world champion, nah kayaknya enggak deh. Bener. Enggak ya? Iya. Hikaru Nakamura. Karena dia terakhir dia final lawan Magnus tuh kalau nggak salah. Dia setiap lawan Magnus sial soalnya. Biasa Dia kalah baru terus. kalah terus dia. Iya. Oke. Jadi yang cerita Bobby Fischer ini, kalau mungkin ada pernah nonton ya, itu banyak filmnya. Terakhir filmnya mungkin yang ini, yang Pound Sacrifice. Saya udah nonton itu yang main Spider-Man, Tobey Maguire kalau nggak salah. Nah itu singkat cerita, ini Bobby Fischer ini dia itu kan dia mantan juara dunia catur yang kewarganegaranya itu dicabut oleh Amerika. Dia ini di sisi lain waktu itu kan kayak kalau di Amerika itu kayak apa ya, top sekali, dia ini terkenal sekali karena waktu itu kan zaman itu kan masa-masa perang dingin antara persaingan Uni Soviet dan Amerika. Waktu itu juara caturnya semua itu orang-orang Uni Soviet. Kemudian Bobby Fischer ini bisa jadi juara dunia, dan bahkan pertandingannya itu Game of the Century. Kalau ada pertandingan itu banyak yang bilang ada pertandingannya itu yang Game of the Century karena keren banget. Nah, cuman apa ya, mirisnya, ironisnya adalah Bobby Fischer ini kehilangan kewarganegaraan Amerika, dan bahkan kasihan hidupnya kalau kalian lihat ya. Mungkin kalau kalian baca biografinya, tapi di sisi lain juga ada yang bilang dia udah gila atau ada sesuatu gitu. Pokoknya panjang kalau saya mau ceritakan, cuman yang saya mau katakan adalah pentingnya kewarganegaraan gitu. Suatu individu itu bisa sangat sengsara ya ketika dia kehilangan kewarganegaraannya. Jadi saya tadi kasih contoh yang apa tadi? Yang di film tadi itu namanya susah soalnya. Mehran, dan ada Bobby Fischer juga, dan ada orang-orang lain yang banyak orang-orang lain yang tidak mempunyai kewarganegaraan ya, yang sulit hidupnya. Makanya di sini kan dikatakan tentang pentingnya kewarganegaraan atau nasionalitas, di mana ada hak-hak, misalnya ya, ketika Anda mempunyai kewarganegaraan itu ada hak-hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri gitu. Jadi seandainya Anda keluar negeri gitu, itu Anda sebagai warga negara dari suatu negara itu dapat perlindungan diplomatik selama Anda berada di negara lain. Dia ada perlindungan diplomatik dari dari negara asal. Kemudian negara katanya dapat dipertanggungjawabkan bila tidak berhasil mencegah warga negaranya melakukan kejahatan-kejahatan atau tidak berhasil menghukum yang bersalah. Ini sih pertanggungjawaban negara ya tentang kalau misalnya ada warga negara yang melakukan kejahatan di luar teritorial negara tersebut. Dan biasanya itu negara asal atau negara tempat seseorang itu berwarga negara itu sangat melindungi warga negaranya.
Makanya kan biasanya kan orang kalau dengar ada warga negara yang akan dihukum mati misalnya di negara lain, itu bahkan negara asal negara tempat seseorang itu berasal itu dapat bantuan hukum dari negara negara asal dia gitu. Bahkan seorang yang kemarin yang rame di yang heboh-heboh Jo. Indonesia itu kan kemarin bikin rame di Inggris ya. Siapa kok DP nama? Tuh kasus pemerkosaan terbesar di Inggris itu terbanyak. Itu orang Indonesia. Sinaga. Sinaga. Apa tadi DP nama? Lupa nom. Soal apa? Pokoknya Sinaga ya. Rian, lupa. Ya, lupa. Bahkan dia yang seperti itu sekalipun gitu, ada upaya hukum juga ya, ada bantuan hukum juga yang diberikan oleh pemerintah gitu kan sebagai warga negara gitu. Jadi ada perlindungan. Ada kan seperti misalnya beberapa waktu lalu juga ada TKI yang terancam hukuman mati misalnya di Arab Saudi dan lain-lain. Itu negara itu berusaha melindungi warga negaranya. Itu kan ada di Undang-Undang Dasar ya. Kalau kita baca di Undang-Undang Dasar itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Jadi negara bahkan melindungi setiap warga negaranya bahkan di luar negeri. Kalau ada bencana di mana itu kedutaan itu sibuk untuk memastikan keselamatan warga negara. Kemudian next, mungkin kita nggak usah panjang-panjang ya nih hari, karena kayak mati juga. Ada kewajiban setiap negara untuk menerima kembali dalam wilayahnya warga negara atau warga negaranya. Warga negaranya ini ada kewajiban setiap negara untuk menerima kembali dalam wilayahnya warga negaranya. Itu kan biasanya kalau misalnya dideportasi ya kan, kalau ada Anda di luar negeri terus misalnya melanggar imigrasi misalnya, kemudian dipulangkan toh. Nah, itu kan dinamakan deportasi ya. Itu kembali ke negara asalnya. Ini salah satu keuntungan ya, pentingnya punya kewarganegaraan. Kenapa? Kalau enggak, Anda mau dipulangkan di mana? Hidup Anda bisa terlunta-lunta di negara lain. Tuh, makanya ada tuh lagu Manado judulnya Pulang Jo. Biar Jo kalau di perantauan pulang Jo, biar busu-busu kampung sendiri, ya kan? Makanya jangan seperti kasihan jadi seperti yang tadi itu, siapa itu, Mehran tadi. Jangan seperti jadi Mehran tadi, bahwa Mehran tadi dia tidak punya kewarganegaraan, kasihan. Jadi dia bahkan akhirnya tinggal di bandara selama 18 tahun gitu. Jadi makanya ini salah satu juga ini ya, hak yang dimiliki oleh warga negara. Kemudian nasionalitas atau kewarganegaraan membawa serta kesetiaan, dan salah satu akibat utama adalah menjalankan dinas ketentaraan. Ini berkaitan dengan bela negara ya. Kalau di Undang-Undang Dasar itu di pasal berapa ya? Pasal 31 tentang membela negara ya. Pasal 31 pendidikan, sorry. Pasal 32 kali. Pasal 32 kebudayaan, pasal 30. Sorry, bukan pasal 31 tapi pasal 30 ayat 1. Bahwa tiap-tiap negara itu berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan pertahanan dan keamanan negara. Kalau negara-negara tertentu bahkan ada wajib militer di sana, yaitu kalau di Korea misalnya, atau di Israel, atau di mana lagi ada wajib militer. Ada negara-negara tertentu yang bahkan mewajibkan wajib militer untuk. Ini lebih ke kewajiban sih daripada hak, karena bahwa seorang warga negara itu wajib untuk apa tadi katanya, melindungi atau setia dan melindungi negaranya itu. Kan kalau misalnya kalian dari warga negara asing terus mau jadi warga negara Indonesia, itu kan ada yang namanya janji sumpah setia gitu pada Pancasila dan NKRI. So di mana gue? Kelima, negara berwenang menolak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri. Ini rame ini. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ada warga negara ada suatu individu yang dicari atau melakukan tindak pidana mungkin, atau melakukan atau melakukan mungkin perbuatan hukum ya di negara lain gitu. Negara yang berwenang itu bisa menolak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri. Ini mungkin nanti juga bisa berkaitan dengan suaka dan ekstradisi. Jadi mungkin saya simpan juga untuk topik ini yang kelima. Karena nanti dibawakan ada bicara tentang ini, tentang ekstradisi, hak suaka nih, asylum dan ekstradisi. Jadi mungkin kita belum bahas itu lebih detail di situ. Intinya negara itu bisa menolak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri. Kalau asylum atau suaka itu kan bukan warga negara sebenarnya, tapi individu tersebut mencari perlindungan di negara lain. Next, ke-6, status sebagai musuh perang dapat ditentukan oleh nasionalitas seseorang. Jadi kalau di dalam ini sih bukan termasuk hak juga, tapi oke lah, bahwa kalau misalnya dalam kondisi perang ya, country at war gitu, status musuh itu ditentukan juga dari kewarganegaraan juga. Gitu. Jadi ini karena warga negara ini, lawan kayak gitu. Tapi mungkin untuk dalam kondisi perang ya, untuk kombatan dan non kombatan juga itu perlu Anda tahu, tapi nanti dipelajari di hukum humaniter tentang tentang hukum perang. Jadi saya skip juga. Cuman siapa tahu nanti ada di Belligrant mungkin ada bahas sedikit, mungkin siapa tahu. Negara dapat menjelaskan yurisdiksi atas dasar nasionalitas. Ini lebih ke negara sih daripada individu, lebih ke kewenangan negara. Yurisdiksi kan bicara tentang kewenangan untuk mengadili. Bisa bicara tentang otoritas atau kekuasaan suatu negara atas wilayah tertentu. Oke, mungkin sampai di sini lewat aja ya. Agak ini ya, sorry ya, karena kita kasih yang PCam nggak menyala, jadi mungkin agak boring ya. Perolehan nasionalitas. Jadi kewarganegaraan itu bisa diperoleh dengan cara-cara tertentu. Jadi Anda bisa memperoleh
kewarganegaraan itu dengan beberapa cara. Kalau menurut Ali Sastro Amijoyo ini, dia katanya ada 5 cara untuk untuk memperoleh nasionalitas atau kebangsaan atau kewarganegaraan lah kita sebutnya. Yaitu katanya melalui pertama kelahiran, kemudian ada naturalisasi, ketiga ada kembali lagi atau reintegration, atau bisa disebut juga resumption. Kemudian ada keempat subjugation, ada atau penaklukan sih ini. Penaklukan atau melalui cession atau pengoperan. Ada 5 cara kalau menurut Ali Sastro Amijoyo untuk memperoleh kebangsaan atau nasionalitas. Mungkin ini juga bisa sebagai ini ya, sebagai referensi. Anda juga bisa lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kalau bisa Anda dapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Itu tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi ada kewarganegaraan Republik Indonesia, itu Anda bisa baca undang-undangnya. Disebutkan tentang didapatkannya kewarganegaraan itu bisa melalui beberapa cara. Kalau tadi menurut Prof. Ali ini katanya ada 5. Kalau di undang-undang itu ada 2, 4, 6, ada 7 cara. Yaitu melalui kelahiran, sama ya. Pertama ada kelahiran, kemudian ada pengangkatan, kemudian dikabulkan permohonan, ada naturalisasi, ada perkawinan, ada turut serta dengan orang tua, dan pernyataan. Tapi mungkin kita bahas yang disesuai Banajar kali ya, tentang bagaimana cara memperoleh nasionalitas. Untuk kelahiran itu biasanya kita kenal dengan ada 2 cara, yaitu pertama ada ius soli dan ius sanguinis untuk menentukan nasionalitas atau kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran. Itu biasanya itu ada 2. Pertama ada ius soli dan ius sanguinis. Di sini ada enggak ya? Kalau di sini tulisnya ius soli dan ius sanguinis. Kalau ius soli itu intinya adalah kewarganegaraan seseorang itu ditentukan dengan di mana orang itu lahir. Kemudian kalau ius sanguinis itu kewarganegaraan seseorang ditentukan dari kewarganegaraan orang tua. Kalau ayah kamu orang Jerman misalnya, ibu kamu orang Indonesia gitu. Atau ini contoh satu lah ya, contoh satu negara dulu. Kalau misalnya ayah ibu kamu orang Brasil, nah otomatis anaknya itu melalui teori ius sanguinis ini, anak itu punya kewarganegaraan Brasil. Kalau misalnya anak ini lahir di Indonesia nih, menurut teori ius soli ini, anak itu punya kewarganegaraan Indonesia. Biasanya kedua teori ini dipakai ya, dijalankan bersamaan, karena ia untuk menghindari yang namanya apartheid atau tidak punya kewarganegaraan. Jadi ya seorang yang tidak punya kewarganegaraan. Jadi sangat berusaha dihindari, jangan sampai ada orang yang tidak punya kewarganegaraan
Jadi makanya bahkan teorinya sampai dipakai dua ya, berlaku dua teori, ius soli dan ius sanguinis. Ada juga istilah tadi kan ada istilah apartide. Apartid itu untuk orang-orang yang tidak punya kewarganegaraan. Kemudian ada juga istilah bipartide, bipartit itu orang-orang yang punya kewarganegaraan ganda. Jadi bicara tentang kewarganegaraan itu ada orang-orang yang bahkan punya kewarganegaraan ganda. Jadi dia punya kewarganegaraan misalnya punya kewargaan Kanada, kemudian punya kewargaan Amerika secara bersama-sama misalnya. Kalau saya tidak salah ingat, kalau nggak salah Elon Musk misalnya, dia setahu saya itu punya lebih dari satu warga negara. Kalau nggak salah warga negara Amerika, terus Kanada, kemudian Afrika Selatan gitu. Saya lupa, intinya lebih dari satu kewarganegaraan. Kalau Indonesia sendiri gimana Indonesia? Apakah Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal atau ganda? Kira-kira. Bukannya Indonesia ada dua keluarga negara? Indonesia gimana kira-kira? Dui, keluarga negara tunggal? Tunggu sorry. Tadi kita nggak lihat tadi pendapat dari siapa kata yang bersuara tadi? Saya benar. Satria ya? Satria, saya mau simpan nama kamu. Boleh tulis namanya di kolom chat, soalnya kamu termasuk yang aktif ya. Mungkin supaya cepat ya, enggak terlalu lama ya. Indonesia pada intinya sebenarnya menganut kewarganegaraan tunggal. Jadi Indonesia itu tidak mau diduakan. Jadi kalau ini tidak mau diduakan, Indonesia itu menganut kewarganegaraan tunggal. Hanya tapi ada pengecualian juga. Jadi sebagian itu masih menganut kewarganegaraan ganda. Jadi walaupun intinya Indonesia itu menganut kewarganegaraan tunggal, yang mana seorang itu hanya diperbolehkan untuk memiliki satu kewarganegaraan saja, tetapi ada ada dispensasi lah, ada dispensasi bahwa Indonesia juga tetap mengakui untuk kewarganegaraan ganda untuk kasus tertentu. Misalnya untuk seorang anak diizinkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda sampai dia dewasa. Jadi kalau misalnya nih ada orang tua, ada orang katakanlah punya kewarganegaraan, ada anak baru lahir gitu, orang tuanya punya kewarganegaraan asing atau dia lahir di kewarganegaraan di luar negeri, tapi orang tuanya itu orang Indonesia misalnya. Otomatis anak ini punya kewarganegaraan ganda kan? Nah, kalau di Indonesia anak ini diperbolehkan untuk punya dua kewarganegaraan. Intinya jangan sampai anak ini tidak punya kewarganegaraan. Itu kan yang dijaga gitu. Nah, ketika anak ini dewasa, kalau dewasa berapa? 17, 18 tahun, sorry, saya lupa. Kalau di undang-undang mungkin, kalau di undang-undang disebutnya 18 tahun. Soalnya kalau dihukum kan konteks dewasa kayaknya berbeda di antara hukum pidana berapa, kalau di perdata berapa. Nah, kalau dihukum undang-undang kewarganegaraan itu disebutkan 18 tahun. Jadi ketika 18 tahun anak ini dia harus memilih apakah dia akan mempertahankan kewarganegaraan Indonesia yang dia miliki atau melepaskannya dan mengambil kewarganegaraan negara lain. Itu kalau di Indonesia. Jadi Indonesia dia boleh orang memiliki kewarganegaraan ganda ya, tapi untuk anak-anak dan setelah dewasa dia harus memilih apakah dia masih akan mempertahankan kewarganegaraan Indonesia itu atau udah mau melepaskan gitu. Kalau di negara-negara tertentu, negara-negara lain bahkan mereka memperbolehkan itu
warga negaranya itu untuk punya kewarganegaraan ganda. Jadi tiap negara sih bebas lah. Ada negara yang bisa, ada yang nggak bisa. Dengan berbagai alasan ya kan. Kadang-kadang kan kewarganegaraan itu diberikan kepada seseorang karena dia berjasa buat negara itu misalnya. Atau orang ini memberikan keuntungan yang besar buat negara itu, kemudian diberikan kewarganegaraan. DP pajak besar kek misalnya tuh, pemasukan negara, sayang ini kalau bukan tompe warga negara misalnya. Tapi kalau untuk Indonesia, ketika orang asing misalnya ingin untuk menjadi warga negara Indonesia, dia mesti melepaskan kewarganegaraan sebelumnya gitu. Oke. Jadi itu untuk kelahiran ya, untuk nasionalitas. Kemudian natural, ini kata Ali Sastro Amijoyo juga katanya nasionalitas itu bisa didapatkan melalui naturalisasi. Kalau intinya sih naturalisasi orang dengan kewarganegaraan asing, kemudian menyatakan itu ingin menjadi satu warga negara di negara tersebut. Jadi dia diterima, itu istilahnya naturalisasi. Saya ingat itu waktu tahun berapa ya, ada project naturalisasi pemain bola. Itu pemain bola kita payah-payah, ada pemain asing jago ditawari mau main mau main jadi pemain negara kita misalnya, dinaturalisasi. Saya ingat waktu lalu siapa itu, ada Christian Gonzalez misalnya, yang kalau orang-orang suka main bola ya, dan kawan-kawan. Kalau seperti Singapura banyak gitu, kayak misalnya di olahraga gitu, terus dinaturalisasi dan lain-lain gitu. Makanya tapi konsep ini untuk di olahraga agak pro kontra juga sih sebenarnya gitu. Tapi intinya naturalisasi orang untuk kewarganegaraan asing ya, itu bisa untuk jadi warga negara kita, tapi ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya di Indonesia mungkin sedikit aja ya. Dia misalnya udah saya mute sebentar. Kalau misalnya di Indonesia itu ada dia udah tinggal 5 tahun beruntun misalnya, berturut-turut tidak pernah pulang, tidak pernah ke negara asalnya. Jadi dia 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia, kemudian bisa berbahasa Indonesia, kemudian tidak pernah dipidana dan lain-lain. Itu ada syarat-syaratnya dan seorang bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia misalnya. Tiap negara itu berbeda tergantung dari aturan di negara-negara tersebut. Ini tong siapa ya? Ini udah namanya fake. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini tong punya. Udah ketiga kali kita mute tapi masih ribut. Sorry, Anda saya kick dulu ya. Nanti mungkin rubah namanya lagi jadi nama yang sebenarnya baru masuk lagi. Oh, sudah suka keluar dengan sendirinya. Oke. So di mana tuh orang? Naturalisasi. Kemudian ada kembali lagi. Ada reintegration ya. Jadi seorang itu bisa bisa mendapatkan kewarganegaraannya. Jadi seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan bisa memperoleh kewarganegaraannya lagi. Tunggu sebentar ya. Kita mau tulisnya Satria.
Oke. eh Seorang itu bisa memperoleh kewarganegaraannya lagi. Ingat ya bahwa kewarganegaraan itu bisa hilang, itu di bawah ini hilangnya nasionalitas. Jadi seorang warga negara itu, kewarganegaraan seseorang bisa hilang. Jadi Anda perlu berhati-hati ya sebagai warga negara. Jangan sampai kita kehilangan kewarganegaraan, atau mungkin Anda sengaja. Tetapi konsekuensinya itu perlu Anda ketahui ya, karena penting sekali kewarganegaraan ini. Jadi jangan sampai kehilangan kewarganegaraan. Tapi kalaupun hilang kewarganegaraan itu masih bisa kembali lagi. Jadi bisa nasionalitas itu, nasionalitas seseorang, kewarganegaraan seseorang itu bisa kembali lagi, bisa diperoleh lagi. Kalau di undang-undang kewarganegaraan itu dia ada di pasal 31 kalau nggak salah. Coba kita lihat. Dia ada di pasal 31. Nih, seorang yang kehilangan kewarganegaraan bisa memperoleh kewarganegaraannya kembali. Tapi mungkin tidak semudah itu Ferguson ya. Itu misalnya dia yang bisa memperoleh lagi, misalnya kalau dia itu untuk di pasal 23 huruf I atau pasal 26 ayat 1 dan 2. Itu apa itu? Kalau misalnya dia bertempat tinggal di luar Indonesia selama beruntun, selama lebih dari 5 tahun atau 10 tahun beruntun, itu seorang bisa kehilangan kewarganegaraannya. Dan ketika itu terjadi, ketika dia 5 tahun terus menerus, dan ketika dia terjadi Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Tapi kalau itu terjadi Anda masih bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali. Pasal 26 ayat 1 dan 2 ini juga kalau misalnya Anda menikah dengan orang asing. Jadi Anda juga masih diperbolehkan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan. Mungkin itu aja untuk memperoleh kembali ya. Orang cepat-cepat yo. Mungkin sampai habis jo ini Kang. Kalau ini sih penaklukan dan pengoperan ini simple sih. Untuk penaklukan itu kalau misalnya satu negara itu menguasai atau terjadi penaklukan di satu wilayah, subjugation ini atau penaklukan. Kalau misalnya terjadi penaklukan dari satu negara dan negara yang kalah perang misalnya kemudian wilayahnya diduduki dan ditaklukkan oleh negara lain, kekalahan penaklukan itu maka warga negara yang dikalahkan itu, yang ditaklukkan itu menjadi mendapatkan kewarganegaraan dari penakluk ini. Kemudian untuk cession ya atau pengoperan dioperkan kan di dalam hukum internasional, kan dalam dunia internasional terkadang ada penyerahan, kayak penyerahan wilayah atau berdirinya suatu negara baru. Nah, pengoperan ini juga disebut dengan cession. Jadi kalau misalnya ada suatu negara yang baru bergabung dengan negara lain atau membentuk negara baru, itu dengan sendirinya otomatis warga negaranya yang berada, yang berkedudukan di wilayah tersebut menjadi kewarganegara negara itu. Itu aja sih intinya. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk kuliah hari ini. Mungkin saya tidak ini juga karena sebagian juga nanti kita akan bahas di hari hari Kamis. Jadi mungkin tentang ini aja, hilangnya nasionalitas, kemudian ada hak suaka atau asylum, kemudian ada juga ekstradisi. Itu nanti sampai di hari Kamis. Oke, mungkin itu aja. Untuk absen minta tolong ya Veronica.